Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Nah, ibu pengen tahu siapa-siapa saja yang hadir pada hari ini. Ibu absen dulu ya. Yang pertama ada Ega Alivia Resmania. Saya Bu. Yang kedua ada Eli. Hadir Bu. Yang ketiga ada Rama. Hadir Bu. Yang keempat ada Nabila. Hadir Bu. Yang terakhir ada Lia. Hadir Bu. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang hudud dan hikmahnya. Nah, ada yang tahu tidak materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa? Saya Bu. Ya Ega, apa? Jinayah adalah tindakan pidana Bu. Ya, benar sekali Ega, 100 buat Ega. Nah, ada yang tahu tidak pembagian dari jinayah dan hikmahnya? Saya Bu. Ya Eli? Jinayah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama pembunuhan, yang kedua kisos, yang ketiga diat, dan yang keempat kifarat. Nah, benar sekali. 100 untuk Eli. Pembagian dari jinayah dan hikmah itu ada yang namanya pembunuhan, ada yang namanya penganiayaan, dan ada yang namanya kisos, diat, dan kifarat. Nah, karena anak ibu sudah ingat materi sebelumnya, ibu akan membahas tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya, ibu sudah bilang dari awal bahwa materi yang kita pelajari pada hari ini hudud dan hikmahnya. Ada yang tahu tidak pengertian dari hudud dan hikmahnya? Saya Bu. Hudud adalah pencegahan dan pembatasan 2 hal. Nah, benar sekali, hudud adalah bentuk jamak dari had yang berarti pencegahan atau pembatas antara 2 hal. Nah, dalam hadis mengatakan yang artinya had makna asalnya adalah suatu yang membatasi 2 hal. Nah, adapun secara bahasa artinya had adalah pencegahan. Nah, berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Nah, hukuman had ini merupakan media penjera pelaku maksiat hingga ia tidak mau lagi mengulangi kemaksiatannya. Nah, sedangkan menurut istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegah tertentu yang telah diciptakan atau ditetapkan Allah sebagai sanksi hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, tujuan dari hudud ini adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Lalu dalam istilah fikih, berbagai tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Nah, macam jaraimul hudud ini yang senantiasa dibahas dalam fikih, cangkupannya itu lebih luas. Nah, namun pada bab ini kita hanya membahas tentang yang pertama ada zina, qasas, yaitu menuduh
berzina, dan yang ketiga ada mencuri, lalu ada meminum khamar, dan yang kelima ada merampok atau menyamun. Pertemuan kali ini ibu hanya akan membahas tentang zina, dan pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang hukuman untuk menuduh perbuatan zina, lalu ada hukuman untuk orang mencuri, hukuman untuk meminum khamar, dan hukuman untuk orang yang perampok. Hukuman dalam bentuk had berbeda dengan hukuman dalam bentuk qisas, walaupun sebagian ada kesamaan jenisnya. Nah, karena had merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qisas adalah hak manusia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, had ini tidak dapat gugur karena dimanfaatkan oleh pihak yang dirugikan. Nah, sedangkan qisas dapat gugur jika pihak yang dirugikan itu memanfaatkan. Nah, itulah perbedaan dari materi kita sekarang dan materi kita sebelumnya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pengertian zina. Apa itu zina? Zina itu adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada subhat dan disenangi menurut tabiatnya. Nah, apa sih hukum dari orang yang melakukan zina tersebut? Nah, para ulama sepakat bahwa hukum zina yaitu haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah SWT berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisatun wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kita mendekati saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Ingat, zina itu adalah dosa besar. Kita mendekati saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Nah, mendekati, maksud dari mendekati ini adalah berpegangan tangan, apalagi sampai ke ciuman, itu tidak boleh. Nah, penerapan had bagi yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar tidak melakukan perzinahan. Untuk itu diperlakukan penetapan sebagai syarat. Namun Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam melaksanakan had zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan had zina sebelumnya yakin bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Artinya, walaupun kelihatan hukuman had zina tersebut mengerikan, akan tetapi proses untuk menerapkan di hukum had ini tidaklah sederhana. Nah, dasar-dasar yang dapat kita lakukan untuk menerapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, dan kesaksian mereka harus sama dalam hal yang tepat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Dan yang kedua, pengakuan pelaku zina. Sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penerapan perbuatan zina. Akan tetapi, jamhur ulama berpendapat sebaliknya, kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian 4 orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penerapan zina. Nah, macam-macam zina dan hadnya. Yang pertama ada zina muhson, dan yang kedua ada zina ghairu muhson. Nah, zina muhson ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan seorang yang sudah menikah maksudnya adalah mencakup dari suami, istri, janda, atau duda. Nah, apa sih had atau hukumnya yang diberikan kepada pelaku zina? Nah, hukuman dari pelaku zina muhson adalah rajam. Teknis penerapan hukuman rajam yaitu pelaku zina muhson dilempari batu yang berukuran
sedang sehingga benar-benar malu. Nah, teknis penerapan hukuman rajam yaitu pelaku zina muhsan ini dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Nah, batu ini dilakukan atau digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Nah, sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar sehingga menyebabkan kematian seketika, dan yang dengan itu tujuan memberikan pelajaran sehingga penzina muhsan ini tidak tercapai atau tidak mengulangi lagi. Sedangkan zina ghairul muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukumannya bagi penzina ghairul muhsan baik laki-laki maupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali. Hukum dari penzina ghairul muhsan ini bukan hanya dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, adapun hukuman selanjutnya yaitu hukuman pengasingan atau takrik atau nafsun. Nah, para ahli fikih berselisih pendapat. Yang pertama ada dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan atau berpendapat bahwa bagi zina ghairul muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Yang kedua ada Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa had bagi penzina ghairul muhsan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang sebijaknya atau sepenuhnya atau dipasrahkan kepada hakim. Nah, jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada penzina ghairul muhsan, maka pengasingan ini masuk ke dalam kategori takzir bukan had. Nah, ketiga, Imam Malik berpendapat bahwa had bagi penzina laki-laki mereka ghairul muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun penzina bagi perempuan mereka ghairul muhsan hadnya adalah cambuk 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan dilecehkan di luar wilayahnya. Baiklah, karena kita sudah membahas tentang zina baik dari pengertiannya, apa aja hukumannya, apa aja jenisnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian apa aja yang telah Ibu bahas dari tadi. Nah, yang pertama dari Ega Alivia Resmania. Ega, Ibu mau apa pengertian dari zina? Zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait pernikahan atau perkawinan yang sabuk. Nah, yang kedua ada Eli. Eli, apa hukum dari zina? Hukuman dari zina. Zina itu hukumnya haram, Bu, dan termasuk dosa yang sangat besar. Yang ketiga ada Nabila. Nabila, apa saja macam-macam dari zina dan hadnya? Zina dibagi menjadi 2. Ada zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan seorang yang sudah menikah seperti suami, istri, janda, dan duda. Hukumnya adalah dirajam. Yang kedua zina ghairu muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan seseorang yang belum menikah. Hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah pada materi kali ini Ibu harap kalian paham semua dan Ibu sudah menanyakan kepada kalian. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab.
Motivasi pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kalian tidak boleh mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Terutama bagi kalian yang pacaran nih. Nah, tidak bolehlah pacaran. Kita saja mendekati saja tidak boleh. Kita ini umat Islam, udah pasti kita tahu hukumannya. Udah pasti kita sudah tahu apa aja hukuman dari zina. Nah, Islam itu mayoritasnya berjilbab. Malulah kalau udah kita berjilbab masih lagi mau pacaran. Kan kita sudah tahu, sudah belajar tentang zina. Nah, kita tidak mendapatkan hukuman di sini, tapi kita mendapatkan hukuman di akhirat. Kalau kalian 1 hari melakukan zina, 2 kali melakukan zina, apalagi seterusnya, berapa kali hukuman yang kalian dapatkan di akhirat. Nah, sekian dari materi pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Bismillah.